Halo, selamat pagi. Ketemu lagi dengan Pak Riza. Hari ini kita mulai dengan tema 1. Tema satunya belum selesai ya. Nah, tema 1 ini tentang hidup rukun. Kemarin hidup rukun di rumah. Nah, hari ini kita berbeda hidup rukun di mana? Nah, kita itu di subtema 2. Subtema 2 itu tentang hidup rukun dengan teman bermain. Hari ini mulai dari pembelajaran yang pertama atau ke-1 ya. Hari ini kita mulai berdoa terlebih dahulu sebelum masuk ke pembelajaran. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, hari ini Pak Riza akan ajarkan pembelajaran ke-1 atau yang pertama, yaitu tentang menunjukkan kalimat ajakan pada teks. Nah, otomatis kalian pernah dengar atau pernah melakukan apa itu kalimat ajakan ya. Coba perhatikan pada terlebih dahulu. Kalimat ajakan isinya mengajak atau meminta orang lain melakukan sesuatu. Ciri kalimat ajakan biasanya disertai dengan kata ayo, mari. Nah, kalimat ajakan ini biasanya dilakukan untuk mengajak orang lain supaya melakukan sesuai dengan keinginan kita. Mengajak, contoh, misal Pak Riza panggil si Kimi, ayo Kimi, kita bermain bola voli. Nah, ada kata ayo. Ayo Kimi, kita bermain bola voli, ajak Pak Riza. Nah, kalimat ajakan ini isinya mengajak atau meminta orang lain melakukan sesuatu. Tadi Pak Riza meminta siapa untuk bermain bola voli? Kepada Kimi, karena Pak Riza mengatakan, ayo kita bermain bola voli ya. Pak Riza mengajak Kimi, berarti Kimi orang yang diajak bermain sama Pak Riza. Atau contoh, Aheng bilang sama si Cantik, mari Cantik kita berdiskusi bersama memilih piket kelas. Nah, mari, ada kata mari Cantik kita berdiskusi memilih ketua atau piket kelas. Nah, ada kata-kata mari, berarti siapa yang diajak? Si Aheng atau si Cantik? Si Cantik, karena Aheng mengucapkan mari. Nah, ayo mengajak mari. Kalau mari berarti itu kalimat ajakan. Nah, ini ada contoh. Ada contoh Jonas nih. Jonas, ayo bermain bola basket di lapangan. Ada kata ayo. Tadi kata ayo atau kata mari itu menandakan kalimat ajakan. Nah, kata ayo ini adalah ciri khas untuk kalimat ajakan. Biasanya terdapat pada awal nih. Setelah nama orang baru ada katanya ayo ya, atau mari, atau yuk kita main bersama. Ayo kita main bersama. Nah, nanti kalian Pak Riza berikan tugas tentang kalimat ajakan ya. Otomatis kalian pernah mengajak temannya, entah itu bermain, entah itu belajar, entah itu mengajak makan, entah itu mengajak olahraga bersama ya. Kemudian ada menjelaskan gerak keseharian. Nah, gerak keseharian ini dalam tari, otomatis nih siapa yang bisa menari ya. Pasti kelas 2A banyak yang pintar menari ya. Gerakan sehari-hari dapat ditiru hingga membentuk sebuah tarian. Contoh, gerakan menggunakan kepala. Gerakan menggunakan kepala, menengok ke arah kanan lalu menengok ke arah kiri. Nah, gerakan tersebut merupakan gerakan dasar kita sehari-hari ya. Otomatis kalian pernah melakukannya, baik tengok kanan atau tengok kiri. Nah, gerakan itu bisa dijadikan sebuah tarian.
Nah, kemudian ada contoh gerakan menggunakan tangan. Nah, pada yang ini, yang pertama gerakan bermain layangan. Coba tangannya diperhatikan, tangan gambarnya perhatikan nih. Ini tangannya seolah-olah memegang sebuah benang ya, benang layang ya, bisa ditarik, bisa dijulurkan ke depan senarnya atau benangnya. Nah, gerakan ini bisa dijadikan sebuah tarian karena anggota tubuh kita dapat dijadikan gerakan-gerakan tari, baik kepala, tangan, dan kaki ya, bisa dijadikan gerakan tarian. Kemudian gerakan yang kedua yaitu gerakan memetik bunga. Nih, tangannya diperhatikan. Tangan ini otomatis kalian pernah memetik bunga ya. Tangannya pasti mengambil bunga. Kemudian tangan ke belakang, bisa maju, bisa mundur, bisa geser ke kanan, bisa geser ke kiri. Kemudian ada gerakan yang ketiga. Coba gerakan ketiga itu gerakan apa? Gerakan menyapu. Tangannya pegang sapu. Pak, kok sapunya tidak ada? Nah iya, sapunya tidak dilihatkan, hanya gerakan tangannya saja. Ini tangannya seolah-olah pegang sapu. Nanti kalian di rumah coba pegang sapu lalu mencoba menyapu. Nah, gerakan menyapu itu bisa dijadikan sebuah tarian yang bagus, yang indah. Apalagi tarian itu diiringi dengan musik ya, dan ditarikan secara kompak, itu sangat bagus. Kemudian ada gerakan berjalan, gerakan berlari, gerakan berlompat. Nih, gerakan berjalan, berlari, dan melompat. Gerakan ini dilakukan oleh anggota tubuh mana? Kepala, kaki, atau tangan? Kaki. Nah, gerakan berjalan ini atau berlari dan melompat ini digerakkan oleh kaki. Bisa dijadikan juga sebagai gerakan tarian. Nah, lalu membandingkan dua bilangan ratusan. Nah, Pak, membandingkan gimana Pak? Kok susah sekali? Nah, nanti Pak bisa jelaskan materinya. Nanti kalian bisa ikuti dan bisa menguasainya. Berikut cara membandingkan bilangan ratusan. Yang pertama, bandingkan ratusannya terlebih dahulu. Bandingkan ratusannya terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, jika ratusannya sama, bandingkan puluhannya. Nah, yang ketiga, jika puluhannya yang sama, maka yang dibandingkan adalah satuan. Pak, masih bingung Pak? Nah, nanti saya contohkan. Nah, yang pertama tadi pertama, bandingkan ratusannya terlebih dahulu. Pak, ratusannya yang mana? Ratusan pasti yang paling kiri. Ratusan, puluhan, dan nih ratusan. Nih ratusan. Sama tidak? Sama. Kalau sama, lalu yang dibandingkan geser ke kanan. Puluhannya. Ini puluhan. Pak Riza bedakan pakai kotak ya. Ini kotak semua. Nah, puluhannya dibandingkan. Antara biru dan orange itu banyak mana? Tadi yang ini sama ya, satu ya. Yang ini dan ini banyak mana? Pak, banyak ini Pak. Oh, banyak ini, kita beri tanda centang. Nah, kalau sudah ada yang lebih banyak, berhenti sampai sini. Pak, kok ini tidak sih? Ini tidak usah, karena awalnya sudah ada yang lebih besar. Pak, ini kan besar, kenapa ini enggak diberi tanda centang? Iya, karena di depannya angka 7, angka 3, sedangkan di sini angka 3 dan 7 itu lebih besar 7. Maka besar mana? Antara kotak orange dan kotak biru. Nah, pasti yang lebih besar adalah kotak orange, yaitu 173. Yang kotak biru itu lebih kecil karena jumlahnya 137. Perbedaannya ada di puluhan. Antara puluhan yang warna biru itu lebih kecil dibandingkan dengan puluhan di warna orange. Nah,
Ya, nanti Pak Riza contohkan lagi tentang materi ini. Nanti Pak Riza buatkan video boleh, Pak Riza buatkan catatan juga biar kalian lebih menguasai mana sih yang lebih besar antara bilangan satu dan bilangan yang lainnya. Oke, terima kasih.